FAB 3000 adalah salah satu bom udara konvensional paling berat yang masih digunakan secara aktif oleh Rusia hingga saat ini. Dengan bobot sekitar 3 ton dan daya ledak yang sangat besar, senjata ini menempati posisi unik dalam doktrin serangan udara Rusia. Berbeda dengan senjata presisi modern berbasis rudal, FAB 3000 berasal dari desain era Soviet, namun mengalami kebangkitan kembali berkat modernisasi sistem pemandu dan perubahan kebutuhan perang modern, khususnya dalam konflik Ukraina. Bom ini dirancang bukan untuk presisi titik kecil, melainkan untuk kehancuran area luas. Dalam konteks perang modern yang menekankan efek psikologis, penghancuran infrastruktur, dan penekanan pertahanan lawan, FAB 3000 kembali relevan sebagai alat penghancur strategis berbiaya relatif murah dibandingkan rudal jelajah. FAB merupakan singkatan dari Fugasnaya Aviationaya Bomba, yang berarti bom udara daya ledak tinggi. Varian FAB 3000 pertama kali dikembangkan pada akhir 1940-an hingga awal 1950-an oleh Uni Soviet sebagai bagian dari strategi pengeboman berat pasca Perang Dunia Kedua. Saat itu, fokus utama adalah menghancurkan konsentrasi pasukan, fasilitas industri, dan target pertahanan keras dalam skala besar. Selama era Perang Dingin, FAB 3000 disimpan dalam jumlah terbatas dan jarang digunakan karena ukurannya yang ekstrem, kebutuhan platform pembawa khusus, serta risiko tinggi terhadap pesawat pengebom yang harus terbang relatif dekat ke target. Bom ini lebih berfungsi sebagai cadangan strategis ketimbang senjata operasional harian. Kebangkitan FAB 3000 terjadi ketika Rusia mulai mengintegrasikan modul pemandu dan sayap luncur yang dikenal sebagai UMPK. Modernisasi ini mulai terlihat sekitar tahun 2022 dan mencapai tahap operasional luas pada 2023 sampai 2024. Dengan modul ini, bom yang sebelumnya jatuh bebas berubah menjadi bom luncur berpemandu satelit. UMPK bekerja dengan menggabungkan sistem navigasi inersial dan koreksi GLONASS, memungkinkan bom meluncur puluhan kilometer dari titik pelepasan. Pesawat pembawa tidak lagi harus memasuki zona pertahanan udara musuh secara langsung, meningkatkan survivabilitas sekaligus efektivitas serangan. Modernisasi ini mengubah FAB 3000 dari senjata era lama menjadi alat perang modern yang sejalan dengan konsep stand-off attack. Produksi bom FAB 3000 dilakukan oleh kompleks industri pertahanan Rusia yang berada di bawah kendali negara. Pabrik utama yang secara historis dikaitkan dengan produksi bom udara berat adalah fasilitas milik Tactical Missiles Corporation dan pabrik amunisi yang berada dalam jaringan Rostec. Rusia tidak secara terbuka menyebutkan satu pabrik spesifik untuk FAB 3000, namun beberapa laporan mengindikasikan produksi berlangsung di fasilitas yang juga memproduksi FAB 500 dan FAB 1500. Sejak awal 2024, pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan peningkatan produksi bom udara berat, termasuk FAB 3000, sebagai bagian dari mobilisasi industri pertahanan. Produksi ini bersifat massal dalam konteks perang, meskipun volumenya tetap lebih kecil dibandingkan bom kaliber menengah. FAB 3000 mulai digunakan secara terbuka dalam konflik Ukraina pada 2024, terutama terhadap target yang sangat diperkuat seperti benteng beton, kawasan industri militer, dan konsentrasi pasukan di wilayah perkotaan. Bom ini digunakan secara selektif karena keterbatasan platform pembawa dan kebutuhan logistik yang tinggi. Efek kehancuran FAB 3000 sangat besar.
Ledakan tunggal mampu meratakan bangunan bertingkat, menghancurkan bunker, dan menciptakan kawah besar. Selain dampak fisik, senjata ini juga memiliki efek psikologis yang kuat terhadap pasukan lawan dan populasi sekitar. Namun, efektivitasnya tidak diukur dari jumlah serangan, melainkan dari efek strategis dan tekanan yang dihasilkan dalam operasi tertentu. Dari sudut pandang militer, FAB 3000 efektif untuk target statis bernilai tinggi. Ia tidak cocok untuk pertempuran dinamis atau target bergerak cepat. Ukurannya membatasi fleksibilitas, dan hanya pesawat tertentu seperti Tu-22M3 atau pembom berat yang dimodifikasi yang mampu membawanya. Selain itu, ketergantungan pada navigasi satelit membuatnya rentan terhadap gangguan elektronik, meskipun daya ledaknya tetap menjadikannya ancaman serius, bahkan dengan akurasi yang menurun. FAB 3000 tidak termasuk dalam kategori senjata ekspor aktif Rusia. Bom ini dianggap sebagai aset strategis nasional dan tidak pernah dipromosikan dalam pameran militer internasional sebagai produk ekspor. Negara-negara mitra Rusia umumnya hanya menerima bom kaliber lebih kecil seperti FAB 500 atau FAB 250. Alasan utama tidak diekspornya FAB 3000 adalah kompleksitas penggunaan, risiko politik, serta dampak kehancuran yang berpotensi melanggar berbagai norma internasional jika digunakan oleh pihak ketiga. Kembalinya FAB 3000 mencerminkan perubahan lanskap perang modern, di mana senjata lama diberi kehidupan baru melalui teknologi pemandu murah namun efektif. Rusia menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti menciptakan senjata baru, tetapi memaksimalkan stok lama dengan pendekatan adaptif. FAB 3000 bukan senjata massal harian, melainkan palu strategis yang digunakan pada momen tertentu untuk menghasilkan efek maksimum. FAB 3000 adalah simbol dari pendekatan perang Rusia yang menggabungkan kekuatan brutal dengan adaptasi teknologi. Dari bom jatuh bebas era Soviet hingga bom luncur terpandu era modern, senjata ini menunjukkan bagaimana evolusi sederhana dapat menghasilkan dampak strategis besar. Dalam konteks konflik Ukraina, FAB 3000 bukan sekadar alat penghancur, tetapi juga pesan kekuatan dan tekanan psikologis yang signifikan dalam perang berkepanjangan.